salah satu sektor penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena berperan dalam menyediakan pangan dan menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar petani. Namun, dalam pelaksanaannya, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan seperti menurunnya kesuburan tanah, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, meningkatnya biaya produksi, serta banyaknya limbah organik yang belum dimanfaatkan secara optimal. Limbah organik dari kegiatan pertanian seperti jerami, sisa tanaman, daun, rumput, dan limbah rumah tangga seringkali hanya dibakar atau dibuang begitu saja. Padahal limbah tersebut masih memiliki kandungan bahan organik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mengolah limbah organik menjadi kompos. Kompos merupakan pupuk organik yang dihasilkan melalui proses pengolahan bahan-bahan organik oleh mikroorganisme. Penggunaan kompos dapat membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air, serta menyediakan unsur hara bagi tanaman. Dengan memanfaatkan limbah organik menjadi kompos, petani tidak hanya dapat mengurangi limbah dan menjaga lingkungan, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia serta menekan biaya produksi. Oleh karena itu, pengolahan limbah organik menjadi kompos merupakan salah satu langkah sederhana untuk mendukung pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan sebagai Kepala Desa di Desa Lampoko. Yang kami hormati narasumber atau penyuluh pada sore hari ini serta seluruh hadirin dan peserta penyuluhan yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan penyuluhan pada hari ini yang bertempat di PMKS Wanua Lampoko. Baik, langsung saja kita masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala Desa, yaitu Bapak Irfan yang terhormat. Kepadanya silakan. Baik, pada acara sore hari ini yaitu pemohon penyuluhan sekaligus saya sebagai penyambutan pada kegiatan ini. Untuk kegiatan ini resmi saya buka. Kita langsung memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi penyuluhan tentang alur pengolahan limbah bahan organik yang akan dibawakan oleh saudara kita Aziza Nurul Sausia. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Mohon izin Bapak Desa dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sore hari ini saya diberikan kepercayaan kepada Bapak Desa untuk menyampaikan sebuah inovasi, yaitu alur pengolahan limbah bahan organik. Perkenalkan, saya Aziza Nurul Sausia dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa yang akan membawakan langsung materi penyuluhan pada sore hari ini. Ada kalian langkah Ibu Bapak Made semua? Alhamdulillah, Made semua. Alhamdulillah. Nah, Bapak boleh dibahas dari
Bapak Ibu, kita harus kenali apa itu pengolahan limbah bahan organik. Nah, limbah organik itu berasal dari kotoran-kotoran hewan maupun dari kulit buah maupun dedaunan yang diolah menjadi sebuah pupuk yang bisa digunakan untuk media tanam pada pengolahan kita nantinya. Tapi sebelum upah mulai, kita raki dulu alat-alat tadi. Pertama itu ada karung yang untuk dikemas komposta. Yang kedua ada gentong. Gentong ini ukurannya bisa pakai ukuran apa saja. Yang ketiga ada ember yang digunakan untuk memfermentase Bapak Ibu. Nah, yang keempat itu ada mesin giling yang digunakan untuk mencaca dedaunan kering. Nah, yang terakhir itu ada mesin ayak yang digunakan untuk menghaluskan, untuk memisahkan dedaunan kering dan dedaunan kasar. Yang terakhir itu ada M4 yang digunakan untuk memfermentase Bapak Ibu. Kalau bahannya itu Bapak Ibu bisa kita lihat sendiri, ada tumpukan dedaunan kering yang sudah kami siapkan untuk pembuatan limbah bahan organik. Nah, baik Bapak Ibu, langkah pertama itu yang harus dilakukan dan yang harus kita siapkan itu menyiapkan bahan baku. Nah, bahan baku ini terdiri dari kotoran hewan maupun dari dedaunan kering maupun dari kulit buah ataupun sayuran. Nah, mungkin untuk lebih mengetahui bagaimana caranya, mungkin saya bisa memanggil salah satu petani yang ingin maju, ingin untuk mendemonstrasikan bagaimana caranya. Baik, silahkan Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, nah sini Pak. Jadi yang pertama itu disiapkan kan bahan baku. Nah, yang kami gunakan itu seperti dedaunan kering. Dedaunan kering itu yang kami kumpulkan, dan alur kedua itu kita menghaluskan limbah baku itu menggunakan mesin giling. Bisa kita lihat sendiri, kami mempunyai mesinnya seperti ini. Ini Pak, Ibu, ini mesin gilingnya untuk mengurai dedaunan tersebut. Nah, caranya itu Pak, ambil mengidam tak, apa? Pertama nih setelah dedaunan itu dimasukkan ke mesin giling ini, langkah ketiga itu Pak Ibu, kita lanjut ke tahap ini yaitu mesin ayak, yaitu memisahkan dedaunan-dedaunan yang masih kasar dan mengambil yang halusnya seperti mesin yang ini Pak Bu. Nah Bapak Ibu, kalau sudah Miki menghaluskan dari mesin ayak tersebut, langsung Miki langkah keempat yaitu difermentase menggunakan biofaktor. Nah, biofaktor yang digunakan itu Ibu, Pak, biasanya kita menggunakan yang ini. Biasa di atau Ibu, Pak? Biasa. Biasa M4. Kalau digaga M4 tak bisa dipakai campuran gula merah. Jadi langkah yang kelima itu Bapak Ibu, setelah difermentase menggunakan biofaktor yaitu M4 maupun gula merah, kompos yang sudah matang siap dikemas. Kompos itu setelah difermentase hasilnya seperti ini. Jadi seperti ini kalau sudah difermentase. Nah, kalau tebu Ibu komposta yang sudah jadi, langkah terakhir itu Bu, susah dikemas nih ke dalam karung. Karungnya itu seperti ini Bu. Di pertama mana nih komposnya, di dalam karungnya. Sana depannya. Nah, Bapak Ibu, ini dia hasil dari pengolahan limbah bahan organik yang terbuat dari dedaunan kering. Ini dia terkemas dalam bentuk karung. Nah, fungsinya itu kita bisa gunakan untuk media tanam dalam pengolahan yang ingin kita tanam. Nah, begini Pak Bu hasilnya nanti kalau sudah di dalam karung bisa di press nanti di sini. Makasih Pak, hadiran itu udah pema.
baik, mungkin hanya itu inovasi yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan kali ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Penyuluh. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya berikan dua penanya. Saya. Baik, kepada Bapak Panji, dipersilakan. Jadi megang pertanyaan Ibu. Siaga tanah biasa kalau difermentasikan nih limbah bahan organik tak? Baik, saya serahkan untuk penanya kedua. Baik, Bu, kepada Ibu Andiasi saya silakan. Berapa lama masa simpannya setelah dikemas, Ibu? Baik, saya serahkan ke Ibu Penyuluh untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak, kurang tanah. Nah, aku tanya Dendre, berapa lama limbah bahan organik difermentasikan menggunakan biofaktor seperti M4. Nah, kalau Loki fermentasi tadi menggunakan M4 itu waktunya itu sekitar 7 sampai 14 hari untuk pembuatan pupuk organik cair. Kalau untuk kompos padatnya itu sekitar 2 sampai 4 minggu. Terus ditambah juga kalau menggunakan KMOL seperti gula merah itu umumnya 2 sampai 4 minggu hingga fermentasi selesai. Terima kasih Bu sudah bertanya tentang bagaimana masa simpannya setelah dikemas di dalam karung. Nah, Bapak Ibu, semisal disimpan di dalam karung itu, masa simpannya itu bisa sampai 16 sampai 12 bulan, bahkan bisa lebih lama jika disimpan di dalam ataupun di ruangan yang kering seperti di dalam ruangan ini yang tidak terkena matahari. Mungkin begitu Bu. Mungkin untuk lebih detailnya Bu Pak bisa dibaca leaflet yang ada di sini yang sudah saya cetak untuk diberikan kepada Bapak Ibu. Tapi Pak, sampai Ibu. Ibu Bapak mungkin sampai di sini sesi tanya jawab kita. Saya harap inovasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bisa digunakan untuk inovasi ini demi pertanian berkelanjutan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, kita Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillah. Mungkin kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penyuluh yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan penyuluhannya, dan saya juga sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan para Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi pada kegiatan penyuluhan kali ini. Mungkin sekian, saya pamit undur diri dan saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Baik, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia tadi video penyuluhan yang kami buat untuk memenuhi tugas dari media penyuluhan pertanian. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Dadah! Ya, oke, lebar. Dan hidup kaya.